PB Taxen Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas perdagangan melalui sistem elektronik. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 atau PMK 37 2025 terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atau PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau yang biasa disebut PMSE yang mulai berlaku sejak 14 Juli 2025. Berikut adalah pokok pengaturan dalam PMK 37 2025. 1. Kriteria pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPh merupakan penyelenggara PMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia dan memenuhi kriteria menggunakan rekening escrow atau escrow account untuk menampung penghasilan pedagang dalam negeri, dan A. Memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan, dan atau B. Memiliki jumlah pengakses atau traffic melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan, dengan batasan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Kriteria pedagang dalam negeri yang dipungut PPh merupakan pelaku usaha orang pribadi atau badan di Indonesia yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak penyelenggara PMSE atau sistem elektronik lainnya dengan kriteria sebagai berikut. A. Menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis. Dan B. Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau jasa melalui PMSE juga termasuk dalam pengertian pedagang dalam negeri. 3. Kewajiban penyampaian informasi oleh pedagang dalam negeri. Pedagang dalam negeri harus menyampaikan informasi berupa nomor pokok wajib pajak atau NPWP, atau nomor induk kependudukan atau NIK, dan alamat korespondensi kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut sebelum penghasilan diterima atau diperoleh. Selain itu, terdapat dokumen tambahan yang harus diberikan oleh pedagang dalam negeri kepada pihak lain. A. WP orang pribadi pedagang dalam negeri dengan peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan 500 juta rupiah juga harus menyampaikan surat pernyataan yang memiliki peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan 500 juta rupiah. Surat pernyataan harus disampaikan setiap awal tahun pajak. Atau B. Pedagang dalam negeri yang memiliki surat keterangan bebas atau SKB pemotongan dan atau pemungutan PPh juga harus menyampaikan SKB tersebut. Lebih lanjut, pedagang dalam negeri yang telah memiliki peredaran bruto melebihi 500 juta rupiah harus menyampaikan informasi kepada pihak lain berupa surat pernyataan yang menyatakan peredaran bruto pada tahun pajak berjalan melebihi 500 juta rupiah, paling lambat akhir bulan saat kondisi tersebut terpenuhi. 4. Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22. Pedagang dalam negeri yang melakukan transaksi melalui penyelenggara PMSE dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 tetap berlaku dalam hal pedagang dalam negeri tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 3 di atas kepada pihak lain. Saat terutang PPh Pasal 22 yaitu pada saat pembayaran diterima oleh pihak lain. Pemungutan PPh Pasal 22 dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahun berjalan bagi pedagang dalam negeri. Apabila pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang dikenakan PPh final, maka PPh Pasal 22 tersebut merupakan bagian dari pelunasan PPh final bagi pedagang dalam negeri. Namun, atas selisih kurang antara PPh final terutang dan PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh pihak lain, wajib disetor sendiri sebagai PPh final dan dilaporkan melalui SPT masa PPh unifikasi oleh pedagang